Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan di kelas ini. Sehat ya adik-adik? Alhamdulillah sehat, Bu. Adik yang tidak hadir hari ini, yang Ibu lihat di sini hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Ya. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, adik-adik sebelum lanjut materi pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran? Saya, Bu. Ya, adik Narsi. Saya. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, Bu. Apakah benar adik-adik pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang iman kepada Rasul, iman kepada Allah dan Rasul? Benar, Bu. Ingat, Bu. Iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Adik Sunarti sudah mengingatkan kita semua pada pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Hello? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Ya. Ibu belum memberitahu ya. Ya, adik-adik. Jadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini, silakan adik-adik melihat layar yang akan Ibu tampilkan. Nah, adik-adik sudah bisa melihat? Halo, adik-adik. Halo. Sudah, Bu. Materi kita tentang apa? Aku anak saleh, anak Bu. saleh. Ya, pintar sekali. Jadi, materi kita pada hari ini adalah aku anak Saleh. Nah, dan sub materinya ada 4 ya adik-adik. Nah, yang pertama itu ada jujur disayang Allah. Yang kedua ada tentang amanah. Yang ketiga hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat santun dan menghargai teman. Tapi adik-adik, 4 sub materi ini bukan tidak kita belajarkan pada hari ini ya. Jadi 4 sub materi ini akan kita belajarkan dalam 4 kali pertemuan. Nah, kalau begitu untuk pertemuan pertama kita akan belajar yang mana? Jujur disayang Allah, Bu. Pintar ya, sudah bisa menganalisis. Berarti yang akan kita belajarkan pada hari ini yaitu jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum lanjut adik-adik, Ibu ada sedikit kita seru-seruan dulu ya. Ini ada tepuk anak soleh. Jadi kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mau adik-adik? Ya, Bu. Ibu contohkan dulu ya, baru adik-adik mengikuti. Tepuk anak soleh, aku anak soleh. Rajin sholat, rajin mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sama-sama ya. Ayo yang semangat, jangan letih, jangan lesu. Ayo semangat. Sama-sama semuanya. Coba gerakkan tangan-tangannya, coba. Kita tepuk dulu 3 kali. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anak Aku. Soleh. aku
anak soleh, Rajin rajin sholat, sholat, rajin rajin mengaji, mengaji, orang orang tua tua dihormati, hormati, cinta Islam sampai mati. sampai mati. La La ilaha ilaha Muhammad illallah. Muhammad Rasulullah. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sudah semangat? Bu. Ya. Sekarang kita masuk pada materinya. Nah, ini materinya tentang jujur disayang Allah. Jadi ada 4 pembahasan ya kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian jujur. Coba siapa yang membantu ibu untuk membacakan pengertian jujur itu apa sih? Ayo, siapa yang berani? Atau ibu tunjuk ya. Adik Sri Ligiawati, ayo. Apa itu pengertian jujur? Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan, Bu. Ya. Perilaku jujur membuat seorang muslim memperoleh kepercayaan di lingkungan sekitar. Jadi jujur itu adik-adik perilaku terpuji, perilaku positif, yaitu berkata sebenarnya, serta apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan itu betul, benar, sesuai kenyataan. Siapa yang tahu kebalikan dari sikap jujur? Saya, Bu. Berbohong, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, kebalikan dari sikap jujur yaitu berbohong. Adik-adik, pernah berbohong tidak? Pernah? Pernah, Bu. Iya, kalau kita pernah melakukan kebohongan, segera meminta ampun kepada Allah. Oke, paham sampai sini adik-adik? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini dia sekarang contoh dari sikap jujur. Sekarang Ibu minta yang cowok-cowok dulu, adik Rianto untuk membacakan contoh dari sikap jujur apa saja. Ya Bu, contoh sikap jujur itu jujur mengerjakan tugas, jujur menggunakan uang, kemudian mengatakan sesuatu dengan jujur. Nah, kalau jujur mengerjakan tugas itu yang bagaimana? Tidak menyontek, Bu. Iya, betul sekali. Tidak menyontek saat ulangan. Nah, kalau jujur menggunakan uang? Yang gimana? Ayo, siapa yang tahu jujur menggunakan uang itu yang bagaimana? Coba, adik ngerti apa? Kalau dikasih uang lebih, ada kembaliannya, dikembalikan, Bu. Iya, adik ngerti begitu ya? Nah, yang berikut mengatakan sesuatu dengan jujur. Bagaimana itu, adik Tisman? Halo. Ya, Bu. Ya, bagaimana itu mengatakan sesuatu dengan jujur? Mengatakan apa adanya, bukan bukan ada apanya, begitu, Bu. Ya, jadi itu dia ya tadi adik-adik contoh-contoh dari sikap jujur. Paham sampai sini adik-adik? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, yang berikut adalah manfaat dari perilaku jujur. Nah, kalau kita memiliki perilaku jujur, manfaatnya banyak sekali ya adik-adik. Coba adik siapa ya yang sekarang? Adik Ratni. Apa manfaat perilaku jujur yang pertama? Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Jadi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau tidak mendapatkan ridho dari Allah? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau, makanya kita harus berperilaku jujur. Nah, yang kedua, apa manfaat yang kedua, adik Winda? Ya, Bu. Ya, apa? Manfaat yang kedua? Pergaulan makin luas, Bu.
ya pergaulan kita akan makin luas karena akan banyak orang yang senang dengan kita karena kita berperilaku jujur. Banyak orang yang akan percaya. Dan yang ketiga, adik Wilan. Apa manfaat yang ketiga? Halo, adik Wilan? Ya, Ibu skip ya. Untuk yang ketiga, hidup kita akan merasa damai dan tentram karena kita tidak merasa berbohong kepada orang lain. Paham ya adik-adik sampai sini? Paham, Bu. Bu. Ibu lanjut ya. Nah, ini dia ciri-ciri dari perilaku jujur. Nah, yang pertama itu adalah kita mempercayai dan membenarkan ajaran Allah. Yang kedua, kita harus berkata benar. Yang ketiga, kita harus bertindak sesuai kenyataan. Terus kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Setelah itu kita memberikan kesaksian dengan adil, terus taat perintah dan larangan Allah, dan juga yang terakhir kita tidak ingkar janji. Oke? Adik-adik, dari 4 pembahasan tadi, ada yang adik-adik belum mengerti? Dari pengertian jujur, contoh sikap jujur, manfaat perilaku jujur, serta ciri-ciri perilaku jujur. Ada yang adik-adik kurang paham? Atau ada yang ditanyakan? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, oke, paham ya. Nah, kalau adik-adik sudah paham, nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik, tapi secara berkelompok ya, agar supaya adik-adik bisa berinteraksi dengan kakak teman. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Ibu bagikan ke dalam 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ada adik Ratni, adik Sri Ligiawati, adik Sartina, adik Erianto, dan adik. Dan sisanya adalah kelompok B ya adik-adik. Sekarang, paham sampai sini adik-adik untuk pembagian kelompoknya? Paham. Bu. Nah, sekarang siapkan catatan adik-adik untuk mencatat tugas apa yang akan Ibu berikan secara berkelompok. Nah, ini untuk tugas dari kelompok A. Kelompok A membahas tentang arti jujur dan manfaatnya. Oke. Siap kelompok A sudah? Kelompok A, ketua kelompoknya adik Erianto ya. Nah, yang kelompok B membahas tentang contoh dan ciri-ciri dari perilaku jujur. Untuk ketua kelompoknya adik Wahyuni ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk membahas konsep dari tugas dari Ibu berikan ini. Oke, disilahkan. Oke, waktu habis ya. Adik-adik waktu habis ya. Nah, sekarang Ibu akan mempersilahkan kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ketua kelompoknya. Adik Eri. Ya, Ya, Bu silakan. Sri boleh? Sri Ligiawati. Oke, Baiklah, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. ya. Untuk pengertian jujur, Bu, itu adalah perkataan kita yang sebenarnya, tidak berkata dusta. Kemudian untuk manfaatnya, itu yang pertama, kita mudah mendapatkan kepercayaan lain, kemudian kita juga terasa lebih damai dan bahagia. Itu, Bu, yang boleh kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A.
Nah, sekarang dari kelompok B, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya, Adik Wahyuni. Baik, Bu. Kami akan mempresentasikan contoh dari sikap jujur. Nah, contohnya, Bu, sikap jujur di sekolah. Misalnya di kantin, Bu. Misalnya kita membeli jajanan, harus jujur uangnya. Harus membayar sesuai harga. Jangan sampai kalau ibu kantin tidak lihat, terus kita mengambil lebih dari harga, Bu. Jadi kita jujur. Ya, bagus. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok B. Ya, sekarang dari pembahasan hasil diskusi dari kelompok A dan B. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan bahwa jujur itu yaitu adalah berkata dengan sebenarnya, apa adanya, dan tidak berbohong. Nah, harapan Ibu semoga adik-adik semua senantiasa membiasakan berperilaku jujur ya dalam kehidupan sehari-hari di mana saja kalian berada. Oke, bisa adik-adik? Bisa, Bu. Ya. Sebelum kita Bisa, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu beri kesempatan ada yang ingin bertanya? Ada adik-adik? Atau sudah paham? Paham. Sudah paham, Bu. Ya, kalau sudah paham berarti kita selesai ya untuk pembahasan jujur di Saya Aula. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang amanah. Oke? Oke, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Adik Winda. Disilakan kepada Adik Winda. Ya, Bu. Ya, silakan Adik Winda untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibu. Terima kasih banyak ya Adik Winda. Jadi adik sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan ini. Oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.